Selamat sore Sobat Kajian Masjid Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berjumpa kembali kita meski secara virtual pada podcast Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga. Sebelum lanjut, izin Pak, saya ingin membacakan sedikit kurikulum vitae dari Pak Faiz ini. Pak Faiz yang bernama lengkap Fadli Faiz lahir di Mojokerto 16 Agustus 1975, memiliki riwayat pendidikan formal S1 Akidah Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan S3 di Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga. Pak Faiz ini terkenal karena dalam pengajiannya di Masjid Jenderal Sudirman, karena penyampaiannya yang sangat khas sekali dan mampu menggait minat para generasi muda untuk bisa menggatoli atau untuk bisa menekuni filsafat. Adapun podcast sore hari ini mengusung tema atau kita akan membahas filsafat lingkungan. Saya sedikit memberikan pengantar. Luput dari mata teman-teman menyaksikan bagaimana keadaan alam kita, keadaan bumi, keadaan rumah tempat tinggal kita sudah banyak mengalami penurunan kualitas, sudah banyak mengalami degradasi, sudah banyak mengalami kerusakan, ya itu tuh berpengaruh juga terhadap keberlangsungan hidup. Pada Faiz untuk bisa memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik teman-teman, alhamdulillah kali ini kita bisa bersama-sama meskipun secara virtual belajar di acara yang diselenggarakan oleh Masjid UIN Sunan Kalijaga. Kebetulan tema yang kita bahas kali ini tema yang universal sebenarnya, di mana-mana tema ini dibahas, termasuk dalam tradisi pemikiran Islam, yaitu tentang lingkungan. Kalau teman-teman menjelajahi wacana-wacana keilmuan dalam Islam, sebenarnya sudah banyak juga kajian-kajian dilakukan para ilmuwan, para ulama muslim tentang lingkungan dari aspek bidang kajian saja. Nanti ada kita kenal istilah ekoteologi, kemudian ada istilah ekosofi, kebijaksanaan ekologis. Kalau ini ranahnya filsafat. Kalau ekoteologi ya ranahnya teologi Islam, kalam. Nanti ada ekosufi. Kalau ekosufi ranahnya tasawuf. Nanti ada banyak kajian-kajian sufistik yang konteksnya dan wacana yang diangkat itu berhubungan dengan alam, lingkungan. Kemudian yang terkenal sekali juga dari tradisi fikih, kita kenal juga istilah fiqhul bid'ah, fikih lingkungan. Jadi dalam Islam tema ini sebenarnya sudah tidak asing lagi, sudah di mana-mana ada. Sebenarnya ini sudah diramalkan sih sebelumnya oleh para malaikat. Ketika Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, kan teman-teman ingat itu di ayat itu disebut para malaikat setengahnya komplain, ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan manusia khalifah di bumi itu, padahal manusia itu mayyufsidu fiha, dia akan merusak saja dan mengalirkan darah di sana. Tentu saja mari kita pahami ayat ini tidak sebagai pembenaran perilaku kita yang salah, yang keliru di hadapan alam.
Jadi jangan sampai kita beralasan kan memang sudah ramalannya malaikat begitu, Pak, berarti ya memang nantinya manusia pasti begitu. Jadi cara membacanya, kalau saya ayat ini mari kita jadikan pengingat, mari kita jadikan warning untuk kita bahwa kita itu rentan, kita itu mudah terjatuh pada kelakuan-kelakuan yang merusak bumi, merusak alam. Jadi cara membacanya seperti itu. Karena nanti ada beberapa gaya hidup, pola hidup, juga cara pandang terhadap hidup yang dimiliki oleh manusia yang itu merusak, destruktif terhadap alam. Sebagai contoh ya, kalau wacana ini sebenarnya populer. Yang pertama misalnya cara pandang eksploitatif, bahwa kita ini ada di hierarki tertinggi, manusia itu di atas semua makhluknya Allah yang lain dan punya hak untuk mengeksploitasinya, menikmatinya tanpa batas. Sudut pandang kita membaca alam itu selalu sudut pandang manusia, hanya untuk kepentingan manusia saja. Cara pandang ini tentu saja melahirkan kezaliman yang luar biasa terhadap alam. Kemudian mungkin juga cara pandang superior inferior, kita merasa bahwa kita itu jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa daripada alam. Di alam itu harus ikut saja sih terhadap apa mau kita, apa keinginan kita. Kalau di barat ada istilah begini, manusia itu banyak yang bermental frontier mentality. Jadi frontier mentality itu mentalitas perbatasan. Ini istilah ini populer dulu zaman kolonial. Jadi perbatasan itu kan tempat yang belum terjamah manusia. Jadi kita menganggap bahwa alam itu kalau hanya apa adanya, belum dijamah oleh manusia, dia belum maju. Hutan yang apa adanya, komunitas yang mungkin belum ada manusianya, itu kita sebut itu belum beradab, belum maju. Baru kalau ada manusianya, dibangun oleh manusia, hutan dijadikan bangunan ini, bangunan itu, dan lain sebagainya, terus baru disebut maju. Ini namanya frontier mentality. Jadi menganggap bahwa yang bisa memajukan peradaban itu manusia, dan alam yang belum tersentuh manusia kita sebut itu masih terbelakang, masih belum berkembang, masih belum maju. Sehingga terus orang berlomba-lomba membuka hutan, berlomba-lomba mengeksploitasi ini, eksploitasi itu, bagian dari upaya memberadabkan bumi ini, padahal pada akhirnya justru merusaknya. Ini kalau teman-teman belajar fiqhul bi'ah tadi, nanti ada satu bab yang judulnya Ihya'ul Mawad, bagaimana menghidupkan tanah yang tidak produktif. Ini ada normanya, tidak bisa sembarangan, tidak bisa tiba-tiba pokoknya untuk kepentingan manusia saja. Nanti hutan dihabisi, yang hijau-hijau dihabisi hanya untuk apa, industri, hanya untuk kepentingan kebutuhan sesaat manusia. Jadi ini problem-problem kita hari yang kalau menggunakan istilahnya Syekh Hussein Nasr, manusia hari ini itu memperlakukan alam tidak sebagai istri, tapi sebagai prostitut. Prostitut itu ya perempuan yang dinikmati saja, tidak dinikahi dan tidak merasa bertanggung jawab apapun. Nah, banyak kita hari ini memposisikan alam itu seperti prostitut ya. Kita tidak merasa ikut bertanggung jawab, kita hanya ingin nyari enaknya saja. Padahal tidak dosa menikmati, tapi juga harus tanggung jawab. Makanya ya idealnya posisinya sebagai wife, sebagai istri. Ini kalau istilahnya saya Nasr. Tapi kita selama ini melupakan tanggung jawabnya, hanya ingin enak-enaknya saja, senang-senang saja. Baik, itu sih Mas untuk menggambarkan betapa manusia sering jadi variabel destruktif yang merusak di bumi.
Terima kasih sebelumnya Pak Faiz atas penjelasan sebagai pengantarnya. Dari penjelasan itu tadi Bapak Faiz sedikit banyaknya mengutip tentang ekoteologi atau ekosufisme dalam istilahnya Nasri. Saya juga pernah sedikit mempelajari tentang ekosufisme dari Nasri ini. Dan seperti kata Bapak Faiz, kalau nggak salah dalam bukunya Nasri yang berjudul Mind in Nature kalau nggak salah, Nasr pernah berkata dalam tulisannya itu, manusia saat ini, manusia modern, mereka ya secara bahasanya itu mereka melakukan hal layaknya adalah prostitusi, yang mana ini artinya adalah alam itu tidak lagi disayangi, tapi itu tuh dimanfaatkan untuk keuntungan diri sendiri gitu. Apalagi di era sekarang yang gencar sekali kapitalisme, di mata kapitalisme, alam itu justru dilihat sebagai ladang penghasilan, sebagai profit, bukan lagi sebagai sesuatu yang untuk menghidupi kita gitu. Sehingga akhirnya orang-orang berlomba yang menggunakan alam itu untuk mencari keuntungan. Nah, tapi dari sini saya sendiri timbul atau muncul pertanyaan kayak melihat keadaan zaman yang semakin maju, justru keadaan alam semakin mundur gitu. Akhirnya maksudnya mungkin gitu Pak. Kayak misal kita tetap maju secara peradaban gitu, kayak seperti yang dikatakan oleh orang barat tadi, bahwa alam yang belum disentuh manusia itu alam yang tidak maju gitu. Nah, maksudnya adalah itu kan bahwa ya konsekuensi dari ketika manusia itu mulai menyentuh alam, ya akhirnya alam itu harus ya terkena dampak. Kayak misal barangkali misalnya pembangunan perumahan gitu, itu kan akhirnya menimbulkan atau mengakibatkan deforestasi atau ini penggundulan hutan, dan ini pengalih fungsikan lahan yang sebelumnya adalah lahan pertanian dan barangkali hutan menjadi pemukiman dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin gitu seiring berjalannya kemajuan zaman, tetapi kita juga bisa tetap menjaga kelestarian lingkungan seperti itu? Iya, tentu saja tetap mungkin. Nanti kalau teman-teman belajar misalnya tadi ya fiqhul bi'ah, kalau di kitab terkenal sekali beliau Haji Ali Yafi dulu menulis buku. Di situ ada prinsip. Yang pertama kita menghadapi alam itu adalah tafaqquh. Kemudian yang kedua tasarruf, dan yang ketiga ta'afi. Ya, kita lihat satu-satu gimana kita memanfaatkan alam tapi tetap tidak merusaknya. Yang pertama tentu saja tafaqquh. Tafaqquh itu ayo kita pahami, mari kita mengerti, kita tahu ilmunya. Kalau dalam istilahnya Al-Quran, dengan tahu ilmunya kita bisa taskhir. Taskhir itu menundukkan, menaklukkan. Kita tahu caranya gimana mengelola air agar bisa kita manfaatkan, tapi kemudian tidak menghancurkan. Karena air ini kalau kita lupa mengelolanya dengan baik juga bisa mengacaukan hidup kita karena mampet, banjir, dan lain sebagainya. Ini perlu tafaqquh. Maka tidak boleh di antara kita yang abai untuk belajar tentang lingkungan, tentang alam, gimana caranya agar kelakuan kita tidak merusaknya meskipun tetap memanfaatkannya. Ini diawali dari belajar. Setelah itu baru tasawuf. Kalau sudah ngerti ilmunya, tidak masalah dimanfaatkan, digunakan. Ini namanya tasawuf. Jadi tidak mungkin manusia tidak mengambil manfaat dari alam sama sekali. Memang alam ini disediakan antara lain untuk kepentingan manusia dan juga bagian dari modal yang diberikan Allah untuk menjalankan amanat baik sebagai hambanya maupun khalifahnya. Tentu saja ya terus tasawuf dijalankan sesuai ilmunya tadi. Tapi tentu saja diawali dari ilmu. Nanti kalau tidak diawali dari ilmu, ya kita sembarangan saja. Kita ingin menikmatkan sedikit orang, tapi pada akhirnya menghancurkan banyak orang. Bisa begitu kalau tidak tahu ilmunya.
Kita ingin mengambil manfaat sedikit sementara, tapi pada akhirnya hancur sampai generasi ke depan kita. Ini namanya tidak pinter, tidak tahu ilmunya. Jadi manfaatkanlah, silahkan saja, tapi kita harus ngerti batasnya. Baru kemudian yang ketiga, setelah tafaqquh, tasarruf, yang ketiga namanya ta'afi. Ta'afi itu setara dengan islah, perbaikan. Ya kalau kita sudah banyak nebang pohon, jangan lupa menanam pohonnya juga diperbanyak. Kalau kita tidak sengaja mengotori, ya ayo dibersihkan. Ini namanya ta'afi. Jadi tadi kan di yang kedua kita silahkan mengambil manfaat tapi tahu batas. Kok agak bablas sedikit, diperbaiki, namanya ta'afi. Dulu kita waktu sekolah kenal istilah reboisasi, penghijauan kembali, ini ta'afi. Jadi pada prinsipnya silahkan saja manusia memanfaatkan alam intifa sebesar yang dia mampu, tapi harus paham ilmunya dan tahu batasnya. Kalau ternyata kemudian mungkin tidak sengaja melanggar batas itu, segera diperbaiki. Karena kalau tidak, yo bisa blunder. Inginnya nyaman hidup kita hari ini, tapi terus nyaman sebentar, sengsaranya panjang. Nah itu yang jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi rumusnya, ini saya ambil dari satu perspektif saja. Sebenarnya banyak perspektif yang lain, tapi mungkin menarik kita ambil dari fiqhul bi'ah tadi ya. Jadi ada tafaqquh. Kalau agama itu kan ada istilah walau la nafaru min kulli firqatin, semoga ada sebagian kecil dari kita dia tafaqquhu fiddin, supaya tafaqquh fiddin. Nah kalau pakai konsep ini berarti ya semoga banyak di antara kita yang tafaqquhnya tidak hanya tentang agama tapi juga tentang lingkungan. Kemudian setelah itu tasarruf yang sesuai ilmunya. Kalau memang manusia melakukan kerusakan, jangan lupa islahnya, ta'afinya, perbaikan kembali. Jadi mari kita maju tapi tetap tahu batas, karena apapun hanya kemajuan yang sesaat tapi menghancurkan masa depan bumi ini. Jadi nanti anak cucu kita tidak tahu kegiatan apa-apa di pada akhirnya. Nah ini kesadaran ini semoga kita miliki. Baik, itu Mas untuk yang kedua tadi. Terima kasih Bang. Terus saya ingin sedikit membahas lagi tentang teknologi Nasr. Dalam pandangan Nasr sendiri, Nasr melihat kerusakan lingkungan saat ini itu adalah akibat dari kurangnya spiritualitas manusia. Seperti itu. Nah kalau Bapak sendiri, apa penyebab penurunan kualitas alam, atau ini apa yang menyebabkan alam semakin kesini justru semakin rusak dan semakin memburuk keadaannya? Ya, jadi yang pertama begini, sebenarnya banyak di antara kita, seperti saya bilang di awal tadi ya, yang mindsetnya menganggap alam itu levelnya jauh di bawah kita, manusia itu makomnya paling tinggi, kemudian dia merasa berhak menjajah, mengeksploitasi alam. Ini berkebalikan dengan nenek moyang kita dulu, simbah-simbah kita dulu. Ini nanti yang oleh Nasr disebut tradition, kearifan-kearifan lokal di masa lalu. Jadi simbah-simbah kita dulu itu menganggap dirinya bagian dari alam. Kalau dia melakukan kerusakan pada alam, itu sebenarnya seperti merusak rumahnya sendiri, merusak tempat tinggalnya sendiri. Jadi kalau dalam wacana filsafat lingkungan barat itu kan ada istilah antroposentris, biosentris, ekosentris. Kalau antroposentris itu orang berhadapan dengan alam hanya memperhatikan kepentingannya saja, manusianya saja. Kalau biosentris itu memperhatikan tidak hanya manusia, tapi juga selain manusia tapi yang makhluk hidup. Nah yang ketiga ekosentris. Ekosentris itu ya semua dihargai, diperhatikan, apakah itu makhluk hidup ataupun
yang tidak hidup. Ini namanya ekosentris. Justru nenek moyang kita, manusia di zaman dulu, itu lebih ekosentris, menganggap bahwa kita ini bagian dari alam. Kerusakan alam itu ya kerusaknya kehidupan kita pada akhirnya. Jadi diawali dari sini, kemudian dikomentari oleh Zaitun Nasr tadi, manusia modern itu ternyata kehilangan banyak kearifan ketika berhadapan dengan alam, ketika berhadapan dengan lingkungan. Padahal nenek moyang kita dulu, termasuk dalam tradisi spiritualnya, tradisi agama-agama, apalagi Islam, apalagi dalam tasawuf, itu menganggap bahwa alam semesta ini sesuatu yang harus sangat dihargai. Kenapa? Nanti Zaitun Nasr menyebut istilah teofani. Teofani itu di balik alam semesta ini hadir Tuhan. Jadi alam ini hakikatnya adalah ayat-ayatnya Allah. Kalau kita melihat makhluknya, ciptaannya, termasuk alam ini, harusnya bisa mengantarkan kita kepada Allah. Jadi ada unsur sakralnya, ada unsur spiritualnya di balik alam itu. Yang ini dilupakan oleh manusia modern. Manusia modern lebih banyak melihat alam itu hanya instrumen saja, alat saja untuk memenuhi kebutuhannya, kepentingannya, bahkan keserakahannya. Ini yang dimaksud oleh Zaitun Nasr, bahwa kita hari ini kehilangan banyak kearifan-kearifan ketika berhadapan dengan lingkungan, ketika berhadapan dengan alam. Oke, itu. Selanjutnya, tadi berarti Nasr mengatakan bahwa orang-orang modern atau kita saat ini itu akan cara memandang alam itu sebagai yang sakral gitu ya Pak. Nah berarti bagaimana cara memandang itu, atau mengapa kemudian kita bisa kehilangan cara pandang itu, atau apa yang menyebabkan dan pergeseran, atau maksudnya apa yang menyebabkan sehingga akhirnya manusia itu justru memandang alam, atau akhirnya ia tuh merasa lebih tinggi dari alam sehingga akhirnya ya menindas alam dan mengeksploitasi alam. Itu kalau menggunakan Zaitun Nasr yang nanti bisa membaca buku beliau ya, yang judulnya The Plight of Modern Man, nestapa manusia modern. Di situ beliau menjelaskan bahwa sejak manusia hanya berlogika kartesia, jadi ya, hanya mengandalkan akal dan baca inderanya saja, melupakan dimensi intelektual yang lain, nurani, naluri, intuisi, dan lain sebagainya, maka manusia sederhananya mulai dangkal cara berpikirnya. Kemudian melihat alam seperti tadi hanya sebagai alat untuk memenuhi kepentingan kepuasannya dia saja. Cara berpikir Cartesian itu nanti melihat bahwa saya manusia yang berpikir adalah subjek, yang di luar manusia semuanya adalah objek. Ketika kita cara berpikirnya subjek-objek seperti ini, ya tentu saja subjeklah yang punya kesadaran, dia bisa menentukan segalanya. Kalau objek itu ya dia yang dikenai kesadaran tadi. Maka terus ketika berhadapan dengan alam, dia menganggap alam itu objek, saya kan subjeknya. Dianggap alam itu tidak ada kesadarannya, saya yang punya kesadaran. Jadi alam itu mau tidak mau harus ikut mau saya, harus ikut keinginan saya. Nah terus akhirnya alam didegradasi hanya berposisi di objek kepentingan manusia saja. Terus dari sini tentu saja spiritualitas, sakralitas pandangan terhadap alam mulai memudar. Apalagi kemudian ketika manusia mampu dan tanda petik ya mengeksploitasi, memanipulasi alam sampai melahirkan aneka teknologi canggih, dia merasa makin superior, merasa bahwa manusia itu memang levelnya jauh di atas alam. Dimulailah proyek besar-besaran tadi mengeksploitasi alam.
tanpa kesadaran bahwa ini kalau diinstrumentasi habis-habisan, ya pada akhirnya kalau dia hancur, yang kembali kehancurannya itu pada manusia lah, tidak kemana-mana. Oke. Nah, selanjutnya tentu ketika kita berbicara tentang bagaimana keadaan zaman saat ini, atau ya telah tambah kepada kita bagaimana bukti nyata alam saat ini itu sudah di kondisi yang sangat kritis, kondisi yang perlu diperhatikan gitu. Tentunya kita harus berbicara tentang solusinya juga gitu. Nah, karena dari awal atau banyaknya kita ini berbicara tentang Nasr sendiri memberikan solusi apa Pak tentang, atau ketika ia berbicara tentang kerusakan alam ini? Ya, di buku-bukunya Nasr tentu saja yang paling awal, proyek paling urgent kita adalah proyek kesadaran. Jadi proyek kesadaran, mari kita semua menyadari, memposisikan diri kita di hadapan alam secara tepat. Ini seperti paradigma ekosentrisme tadi. Kita dan alam itu sama-sama makhluknya Allah. Kita itu setara. Kita tidak lebih tinggi dari alam. Status kita dengan alam itu sama-sama makhluk. Jadi tidak boleh ada penggoliman, karena dimanapun ada fenomena penggoliman, di situ apa, kalau bahasa saya, tauhid sedang mancet, karena orang memposisikan dirinya seperti Tuhan, merasa bisa melakukan apa saja terhadap alam. Jadi kesadaran pertama adalah kesadaran bahwa kita dan alam itu setara. Kita bagian dari alam. Kita dan alam saling mempengaruhi. Kalau manusianya rusak angkara purga, alam bisa kena imbasnya. Demikian juga kalau alamnya juga rusak, manusia juga bisa kena efeknya. Jadi kita ini saling mempengaruhi. Mari kesadaran ini kita tegaskan dalam-dalam. Tidak melihat bahwa alam itu hanya ada di bawah kita. Kesadaran kedua yang perlu ditanamkan, mari kita tidak lupa bahwa alam semesta ini hakikatnya adalah juga ayat-ayatnya Allah. Mari kita menyadari hadirnya Allah di balik alam ini. Ini tadi yang saya sebut teofani. Jadi kalau kita menyaksikan makhluknya Allah yang manapun di semesta ini, mari kita jadikan itu jembatan untuk lebih mengenal Allah. Kemudian yang terakhir, seperti saya bilang tadi, kesadaran yang penting kita tanamkan, alam ini rumah kita. Mari kita pastikan dia lestari, karena kalau saya sebut kita, itu tidak sekedar kita yang sekarang hidup, tetapi kita, anak cucu kita di masa depan, itu juga masih memerlukan alam ini. Kalau hari ini kita tak peduli sama sekali dengan kondisinya, kita hancurkan dengan kelakuan kita, yang kena imbasnya kita sendiri, anak cucu kita. Jadi yang pertama, proyek kesadaran. Yang kedua, proyek cara pandang atau mindset. Mari kita memandang segala sesuatu tidak hanya berdasarkan kepentingannya untuk kita, hanya melihat keuntungan material sementaranya. Tapi mari kita mengaktifkan, kalau kata Nasr, ya, semua perangkat intelijensi kita, tidak hanya akal dan panca indera, tapi juga naluri, tapi juga nurani kita, intuisi, bahkan imajinasi yang sepenuhnya untuk menjaga, melestarikan, dan perindah alam ini. Kalau orang Jawa punya istilah memayu rayuning bawonon. Bagaimana kehadiran manusia itu menjadi variabel yang memperindah alam semesta, bukan variabel yang menghancurkannya. Jadi secara umum ini filosofi tentang ekologi yang dikenal sebagai ekosofi. Nanti dari situ dikembangkan lebih jauh oleh Nasr bagaimana kesadaran ekologis ini bagian dari kesadaran spiritual. Bahwa orang itu semakin tinggi level spiritualnya, secara korelatif maka akan semakin menganggap alam ini mulia, utama.
bagian dari perjalanan spiritualnya. Jadi kalau di tasawuf itu kan ada istilah, kita ini, manusia ini adalah alam semesta dalam bentuk kecil, atau orang Jawa menyebutnya jagat cilik, dan alam sekitar kita itu jagat gede, alam yang besar. Jadi hakikatnya kita satu entitas. Baik, itu prinsip-prinsip hukumnya ya dari Nasri. Nah, barangkali ini untuk yang terakhir, Pak. Kita sebagai mahasiswa, atau ya bagaimana sih gitu cara kita untuk bisa turun menjaga alam, untuk turut melestarikan lingkungan gitu. Cara-cara yang bisa dilakukan itu seperti apa, Pak? Kemudian ya meski setidaknya gitu dari gerakan 1-2 orang ya itu tidak akan setidaknya kita tidak turut menyumbang atau tidak turut terlibat dalam ya kondisi alam yang seperti ini. Apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan singkatnya seperti itu? Kalau untuk mahasiswa ya, kunci pertama menurut saya, karena mahasiswa itu hakikatnya adalah agen perubahan sosial. Kita tahu ada problem lingkungan semacam ini, maka sebelum kalian terjun melakukan perubahan sosial dalam konteks lingkungan ini, penting pertama-tama seperti tadi ada konsep tafakur. Belajarlah lebih banyak, tambah wawasanmu seluas mungkin tentang lingkungan, bagaimana melestarikannya, bagaimana menjaganya, dan sebagainya. Jadi pastikan yang pertama tafakurnya jalan. Kalau ilmumu sudah luas, wawasanmu sudah luas, masuk ke tahap kedua, tasawuf. Jadi tasawuf itu berarti jalankan ilmu. Jangan berhenti di teori saja. Mulai dari dirimu sendiri. Bahwa ada banyak kerusakan besar dilakukan manusia, ya. Tapi kerusakan kecil juga sering kalian lakukan. Kebersihan lingkunganmu, penggunaanmu terhadap air, kemudian dan lain sebagainya. Yang kecil-kecil coba kalian awali dari ini dulu. Lingkungan kampusmu, lingkungan kos-kosanmu, lingkungan rumahmu, coba perhatikan. Lakukan kebaikan ekologis yang sudah kalian pahami di tafakuh tadi di ruangmu sendiri pertama-tama. Tentu saja selanjutnya karena kalian juga agen yang dituntut peduli oleh kerusakan-kerusakan besar, kalian juga jangan hanya diam saja, jangan hanya menutup mata kalau ada perilaku-perilaku, aktivitas-aktivitas yang merusak di sekelilingmu. Kalau bahasa agama ya, jangan lupa amal ma'ruf nahi mungkar, bidang lingkungan. Tapi setelah kalian memulainya di dirimu sendiri, karena kalau kalian teriak-teriak agar orang peduli lingkungan sementara kalian sendiri tidak peduli, orang akan menertawakanmu. Jadi awali dari dirimu, kemudian peduli dengan lingkungan sekelilingmu. Jadi di sini nanti kalian dituntut 2 aspek sekaligus, pengembangan dirimu dengan belajar dan pengabdianmu dengan menjalankannya tadi di lingkunganmu sendiri. Bagi saya konkretnya itu. Ya mungkin powermu belum terlalu besar untuk melakukan perubahan-perubahan besar, tapi kalian bisa melakukan pengawalinya lewat perubahan-perubahan kecil di dirimu sendiri. Baik, saya kira itu baiknya, Mas. Terima kasih banyak Pak Faisal atas pemaparan panjangnya. Baik sobat kajian semuanya, kalau boleh saya rangkum dari bahasan podcast sore hari ini, dengan tema filsafat lingkungan, akan tetapi kita banyak membahas dari perspektif Nasr. Jika teman-teman tahu, Syekh Nasr adalah pemikir muslim, filsuf muslim yang berasal dari Iran. Dia banyak membahas juga tentang
keadaan lingkungan. Bahkan yang terkenal darinya itu adalah istilah ekosufisme atau yang tadi menjaga lingkungan itu adalah termasuk dari gerakan spiritual. Nah, teman-teman memang bahasan tentang lingkungan itu seringkali luput dari kita, kayak sedikit sekali atau kita bahkan sehari-hari mungkin sangat sedikit memikirkan tentang keadaan alam sekitar kita gitu. Bahkan kayak kita jarang sekali ini ya, hari ini ada kejadian apa atau hari ini mendung atau apapun itu kita maksudnya seringkali luput gitu memikirkan tentang alam gitu. Padahal alam itu adalah rumah kita, adalah tempat tinggal kita gitu. Jadi memang saat ini gitu, kalau teman-teman ketahui kerusakan alam itu nyata adanya. Kayak saya temukan beberapa data, salah satunya dari University Corporation for Atmospheric Research mengatakan bahwa setiap tahunnya itu permukaan air laut itu mengalami peningkatan tinggi permukaan air laut itu setiap tahun mengalami peningkatan jumlah tinggi gitu. Itu disebabkan karena pemanasan global. Pemanasan global itu disebabkan juga karena apa? Karena tingkah laku kita. Karena kita telah menggunakan kendaraan bermotor, kita banyak mengeluarkan karbon dioksida, sehingga akhirnya itu menyebabkan emisi karbon. Nah, tanpa disadari bahwa ya sebetulnya rusaknya alam itu, rusaknya keadaan alam gitu, itu juga adalah refleksi atau itu juga adalah bagaimana kita memperlakukan alam tersebut gitu. Jadi artinya bahwa kemudian akhirnya dari rusaknya alam itu juga ya berpengaruh pada kita juga gitu. Sebagai penutup barangkali Bapak Is ada closing statement. Baik. Ya intinya kalau saya mari tema-tema semacam ini kita tengahkan. Mungkin selama ini tema-tema lingkungan ini adanya di pinggir, tidak viral. Teman-teman mungkin lebih suka bahas tema-tema politik, kekuasaan, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa tema-tema seperti lingkungan ini eksistensial. Dia menyangkut keberadaan kita secara nyata di muka bumi ini. Kalau bumi ini hancur, semua idealisme yang kita miliki, apa itu idealisme ekonomi, idealisme politik, idealisme budaya, tidak akan hidup, tidak akan ada gunanya. Maka mari mungkin di antara banyak isu-isu seperti lingkungan ini kita tengahkan kembali, meskipun mungkin kurang seksi, kurang viral, tapi bagi saya penting kita hidupkan terus sampai kemudian muncul kesadaran. Seperti tadi saya jelaskan, diawali dari kesadaran, kemudian semangat kita muncul untuk belajar lebih banyak tentang alam, dan kita hidupkan lagi wawasan-wawasan itu dimulai dari diri kita dan lingkungan kita. Alhamdulillah kalau kemudian meluas ke skala yang lebih besar. Jadi saya kira itu saja ya dari saya, beberapa wawasan dasar. Semoga ini bisa memancing teman-teman untuk belajar lebih jauh, menggali lebih luas. Saya kira itu, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparan panjangnya dari Pak Faiz. Semoga sedikit banyaknya bisa kita jadikan pelajaran dan bisa kita implementasikan. Sekian sobat kajian semuanya, semoga ada manfaat yang bisa kita petik. Atas salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.